أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى في الحرام بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Sallu ala Nabi Muhammad. Selanjutnya dengan hormat kami mengundang kepada Bapak Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak SME selaku Wakil Menteri Haji dan Umroh untuk memberikan pesan harapannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha birun bima ta'malun. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama, melakukan refleksi, melakukan doa bersama untuk saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat maupun daerah-daerah lain di Indonesia. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia negeri yang sangat besar. Indonesia adalah juga negeri yang tidak bisa lepas dari bencana alam maupun bencana-bencana lain yang mungkin bisa saja terjadi apabila kita tidak mengelola alam kita dengan baik. Kita tidak menjadi khalifah dengan baik di muka bumi ini, terutama di Indonesia ini. Dalam suasana bencana yang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara maupun Sumatera Barat, ada satu sikap yang perlu kita rawat dan kita hadirkan, yang itu juga ditunjukkan oleh pemimpin kita, Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sikap itu adalah sikap ajakan untuk bersama-sama terus merawat nilai-nilai dasar keindonesiaan kita, yaitu gotong royong. Sikap gotong royong, sikap bersatu dan mempersatukan. Itu adalah sikap yang sangat kita butuhkan belakangan hari ini untuk menghadapi semua bencana yang sedang kita hadapi dan sekarang dialami oleh saudara-saudara kita di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Dalam Islam, sikap gotong royong, persatuan
itu bisa kita pupuk melalui sikap utama dalam Islam, yaitu menghadirkan sikap rahmah, sikap kasih sayang, sikap mengasihi. Rahmah prinsipnya utamanya adalah kasih sayang, menghadirkan kasih. Prinsip rahmah tentu berdiri atas nama ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah, baik itu ukhuwah insaniyah, baik itu ukhuwah watoniyah atau ukhuwah kebangsaan. Semangat ukhuwah inilah yang kemudian hari-hari ini harus kita pupuk bersama-sama melalui tadi yang di awal saya sebut dengan watak keindonesiaan, yaitu watak gotong royong. Sehari-hari ini yang harus kita lakukan bukan menyalahkan satu pihak kemudian membetulkan pihak lain, menyalahkan pihak tertentu kemudian membenarkan pihak tertentu. Itu bukan momentumnya hari ini. Hari-hari ini yang perlu kita tumbuhkan dari sikap rahmah, dari sikap ukhuwah tadi adalah simpati dan empati. Sikap simpati dan empati. Sikap simpati dan empati itu tumbuh dari rasa kasih sayang, dari rasa ukhuwah tadi. Simpati yang pertama, sikap kita peduli dengan apa yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita. Yang kedua, sikap empati. Sikap empati itu muncul selain kita merasakan kesusahan saudara-saudara kita, kita kemudian berdoa, kemudian kita melakukan satu tindakan kecil yang mungkin bisa kita lakukan, yaitu membantu. Bagi yang punya kelebihan harta, bantulah dengan hartanya. Simpati dan empati. Jadi sikap ini harus kita munculkan. Langkah berikutnya dari empati itu adalah ta'awun, saling tolong menolong. Bapak Ibu sekalian, seluruh rakyat Indonesia, ini bukan waktunya untuk menyalahkan satu kelompok kemudian membenarkan kelompok lain, atau saling menegasikan satu dengan lain. Ini waktunya bergandeng tangan, membangun ukhuwah, membangun simpati, membangun empati. Tadi dasarnya adalah ta'awun, saling tolong menolong satu dengan lainnya. Dan Indonesia kita itu dibangun dengan semangat ta'awun itu, semangat tolong menolong, semangat gotong royong dan sebagainya. Ini waktunya, kalau mengutip Presiden Prabowo, itu waktunya untuk bersatu. Persatuan itu bukan berarti semuanya harus sama. Persatuan itu dibangun menjadi sebuah harmoni dengan cara merangkai perbedaan-perbedaan yang ada menjadi harmoni indah dalam hidup dan kehidupan. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan doa kita pada hari ini itu menembus arsi dan didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak yang mengajak kita untuk melatih lagi rasa empati kita sehingga muncul sifat tolong menolong untuk kesatuan bangsa kita ke depannya. Baik para hadirin jamaah Masjid Istiqlal dimanapun saja ada berada, selanjutnya mari sama-sama kita simak tausiah selanjutnya, yaitu dari Habib Abdullah bin Ja'far Shagaf. Pada Habib kami persilakan. Fadhol. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa takarram wa ta'azzam wa tana'am ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdharil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala kumpulkan kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berada di pusat negara kita, di kota Jakarta, di masjid yang paling besar, di Istiqlal, dengan niat kita mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Aceh, Tamiang, di Sumatera, dan di mana saja yang terkena musibah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran, dan lekas pulih lagi insya Allah. Amin ya rabbal Alamin. hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia. Manusia adalah khalifah. Betul tidak? Manusia adalah khalifah, pemimpin yang Allah ciptakan di alam dunia ini. Alhamdulillah. Ketahuilah, sesungguhnya pemimpin itu kelak nanti akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Kita ini bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita kerjakan. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia ini akal. Bagaimana kita mengolah akal kita? Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hati. Bagaimana kita mengolah hati kita? Apakah akal kita, hati kita sesuai dengan ajaran Allah, ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika sesuai, insya Allah Allah akan meredoi kita. Amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang musibah yang mana kita lihat tadi gambarannya luar biasa. Itulah ya takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, tadi kita dengar dari Bapak Menteri Agama Republik Indonesia bahwasanya yang namanya kita ini manusia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang diuji itu dengan musibah, kadang juga diuji dengan amanah. Nggak cuman musibah aja itu ujian, tapi amanah juga ujian. Ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan musibah. Dikatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khafi wal ju'." Akan kami uji kalian dengan apa? Dengan ketakutan. Kemudian dengan apa? Dengan kelaparan. Wa naqsin minal amwal wal anfus wa thamarat. Maka dikurangkan harta kita, dikurangkan mata pencaharian kita, bahkan kita kehilangan saudara-saudara kita, kehilangan nyawa-nyawa saudara-saudara kita, baik yang muslim maupun yang non muslim. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu berkumpul, semua ujian itu berkumpul dengan musibah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fabasyir lissabirin. Maka berikan kabar gembira buat mereka-mereka yang sabar. Yang tadi kita dengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita, ayahanda kita, Al-Habib Nabil bin Fuad Al-Musawa. Kita harus sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang sabar, yang kalau dikasih musibah, dikasih oleh Allah Ta'ala ujian, baik itu dari kelaparan, baik itu dari kebanjiran, baik itu kekurangan harta, mata pencaharian dan lain sebagainya. Jika dia sabar dengan berkata ini semuanya kehendak Allah, walaupun kita tahu banyak dari ayat Al-Quran juga yang menerangkan ini juga akibat oknum-oknum juga, betul nggak? Oknum-oknum manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, ulah tangan-tangan jahat atau tanda tangan jahat akibat mereka juga. Tapi ini juga kita fawid ilallah, kita meyakini bahwa kita ini husnu'uzan kepada Allah. Inna lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya pemberian Allah. Kita terima dengan baik, kita terima dengan ikhlas.
kita jalani, kita berikan daripada rasa ini dengan ikhlas, tidak gerutu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ilaihi rajiun. Karena ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking, nggak boleh kita negative thinking. Apa yang kita dapati, baik itu enak ataupun tidak enak, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah itu tidak enak. Tadi sudah dijelaskan, ada yang kelaparan, ada yang mati, tapi mungkin di balik itu ada hikmah yang luar biasa. Tapi ingat juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya musibah yang tidak enak yang diberikan oleh Allah, yang namanya ujian itu, amanah juga ujian. Bisakah kita sabar? Kalau mereka-mereka yang terkena musibah disuruh oleh Allah taala sabar karena mereka mendapatkan ujian dari Allah, kita yang tidak terkena musibah, yang diberikan oleh Allah taala harta, yang diberikan oleh Allah taala tahta, yang diberikan oleh Allah taala kekuasaan, bisakah kita bersabar? Sesuai dengan ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, kita pakai kekuasaan kita untuk hal-hal yang baik sehingga tidak merugikan saudara-saudara kita yang lain. Kita sesama manusia. Tadi Pak Wakil Menteri mengatakan kita harus ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Harus tolong menolong, harus bergotong royong. Itu adalah kita punya akhlak, kita punya adab. Itu yang diajarkan oleh orang tua kita dulu. Nenek moyang kita dulu mengajarkan akhlak dan adab. Bisakah kita yang diberikan oleh Allah Ta'ala kekuatan, diberikan oleh Allah Ta'ala kekuasaan, harta dan lain sebagainya, bisakah kita sabar? Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini harta punya Allah, hanya dititipkan kepada kita. Maka ketika kita melihat saudara kita yang terkena musibah, bisakah engkau bersabar mengeluarkan hartamu kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah? Maka itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau yang terkena musibah sabar dengan musibahnya. Kemudian orang yang tidak kena musibah sabar pula dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kemudian dijalani dengan benar. Seperti kita sekarang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perkumpulan kita di sini kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan Engkau angkat musibah-musibah yang ada, khususnya di negara kita Republik Indonesia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada semua lapisan masyarakat, dari Presiden Republik Indonesia sampai Bapak RT, sampai semuanya, pengusaha, alim ulama, semuanya, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung sekarang ini bulan Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semuanya minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Baik para hadirin dan hadirat jamaah Masjid Istiqlal yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Kafi dengan tema berbuat baik tanpa mengharap balasan manusia. Kepada Al-Ustadz Al-Mukarram kami persilakan. Fadhol. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam kita doakan semoga rezekinya seluas samudera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, fadilatul muhtaramun, segenap para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan segenap para umara daripada Menteri Agama dan juga Wakil MPR RI, dan turut membersamai kita Al-Mukarram wal Muhtaram, wamen kita urusan haji dan umrah, Bapak Haji Dr.
Dhanil Azhar Simanjuntak mata'anallah bituli hayati, wa samahatul habaib, para guru-guru semua yang hadir, Mukarram wal Muhtaram, Al-Habib Nabil Al-Musawwa, Al-Habib Jindan, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Ghazim, dan juga Abuya Amir Faisal, dan seluruh jamaah yang insyaallah pada hari ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, masih semangat? Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul dalam rangka berdoa bersama. Wabil khusus kita doakan untuk saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana, dan juga umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah berkumpulnya kita di sini dan berdoa itu adalah merupakan bentuk rasa syukur dan juga kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Saya teringat satu hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alladzina yadhkuruna min jalalillah min tasbihihi wa takbirihi wa tahlilihi wa tahmidihi yata'atafna haulal arsh." Orang-orang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, bertasbih, bertakbir, bertahlil, bertahmid, semuanya itu yata'atafna haulal arsh. Kalimat-kalimat tersebut berputar-putar di arsh. Lalu malaikat mendoakan daripada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diibaratkan lahunna dawiyun kadawiyin nahli yudzakiruna bisahibihin, dan mereka itu diibaratkan seperti lebah yang bergema kemudian berputar-putar menyebut nama orang yang berzikir kepada Allah. Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Ala yuhibbu ahadukum alla yazala lahu indallahi syai'un yudhkaru bih." Tidakkah di antara kalian semuanya senang apabila amal baiknya, amal solih kita senantiasa disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita bersama-sama dengan para umara, para alim ulama pada malam hari ini, seperti yang dikatakan dan disinggung tadi oleh wamen kita, mudah-mudahan ihtahjat arsh, bergetar arsh, bergema arsh, karena pada hari ini kita berzikir kepada Allah, karena pada hari ini kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita senantiasa dijaga daripada mara bahaya. Oleh karena itu, kenapa doa ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah? Saya mengutip daripada Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Beliau pernah menyampaikan salah satu makna syukur. Apa yang dimaksud dengan kalimat syukur? Beliau mengutip daripada Al-Imam Al-Junaidi, dan Al-Imam Junaidi menanyakan kepada guruna, ma makna asyukur? Apa arti daripada syukur? Lalu dijawab oleh gurunya, asyukur yakni alla yu'sa bi ni'matillah. Syukur itu bukan hanya laisa illa bi kalimatil hamdulillah, bukan hanya mengucapkan kalimat alhamdulillah, walakin akan tetapi syukur itu adalah jauhkan maksiat daripada nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan seperti itu? Orang boleh mengatakan alhamdulillah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, walakin akan tetapi hatinya belum tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang boleh mengucapkan masya Allah karena kagum terhadap sesuatu, tapi boleh jadi di hatinya justru menghinakan orang-orang yang dia puji tadi. Oleh karena itu, bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan kita berbuat baik sesama manusia, dengan cara kita membantu. Kalau ada mampu bersedekah dengan materi, maka dengan materi.
Kalau dengan tenaga, maka gunakanlah tenaga. Kalau tidak bisa dengan itu semua, minimal kita doakan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan kita pun mendapatkan doa daripada malaikat yang tadi yata'atafna haulal arsy. Zikir itu, doa itu berputar-putar di arsy, senantiasa disebutkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal jariah kita karena kita mampu untuk senantiasa menjadikan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan. Mudah-mudahan kita semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lawan syukur adalah kufur. Lawan syakur adalah kanut. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu memiliki potensi kepada Allah, itu adalah kufur, ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sudah diberikan bantuan oleh pemerintah tapi bilangnya tidak. Sudah dibantu oleh para relawan namun bilangnya tidak, bahkan dia rela melakukan hal-hal yang buruk, menjarah, merampok sesuatu yang tidak halal. Justru yang ada malah perbuatan yang salah yang dia lakukan. Inilah yang harus kita hindari, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya teringat kembali dengan surah Fatir ayat 10. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu. Ilaihi yas'adul qalimut tayyibu wal amalus salihu yarfa'uh. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah naik daripada kalimat-kalimat thayyibah yang baik tadi. Dan juga wal amalus salihu yarfa'u, amal-amal baik kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan oleh Allah. Walladzina yamkurunas sayyi'at, dan orang-orang yang menghendaki keburukan, kejahatan, menyiapkan daripada hal-hal yang buruk, sadar atau tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan mampu menghancurkan daripada ekosistem alam. Karena pada hakikatnya hutan itu adalah sumber oksigen. Peneliti mengatakan hutan adalah sumber air. Sekarang saya tanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada hutan, begitu hujan turun, jatuhnya ke tanah atau ke daun dulu? Pasti jatuhnya ke daun dulu. Itulah yang menyebabkan dikatakan hutan itu menjadi apa? Kanopi dunia, sehingga mampu memberikan kontribusi yang baik kepada umat manusia. Maka walladzina yamkurunas sayyi'at, orang-orang yang menghendaki kejahatan, lahum adzabun syadid wa makru ulaika huwa yabur, dan pastilah orang-orang mereka-mereka yang mengerjakan kejahatan pasti Allah akan hancurkan cepat atau lambat. Mudah-mudahan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan doa bersama kita pada hari ini, saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, Allah berikan kesabaran, amin. Allah berikan kekuatan, amin. Mudah-mudahan Allah ganti daripada kehilangannya jauh lebih baik lagi, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Itu tadi tausiah yang disampaikan oleh guru-guru kita ya. Kalimat yang keluar dari lisan mereka bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga cahaya ilmu yang bersumber dari Al-Quran, Masya Allah. Setiap petua yang disampaikan pastinya mengandung hikmah yang dalam, mengajak kita untuk kembali meluruskan niat kita dan memperbaiki akhlak dan menata hati agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa di rumah, saya mau curhat dikit boleh ya? Jadi tadi kan gini nih, saya duduk lama mendengarkan tausiah dari guru-guru kita. Pas saya mau berdiri ambil minum, aduh, rasanya nyeri banget di bagian punggung saya. Pemirsa tahu nggak? Kaku dan nyeri sendi itu memang resiko terjadi seiring bertambahnya usia. Awalnya nih sendi terasa kaku, susah digerakin, pegel-pegel, akhirnya sampai terasa nyeri. Tapi tenang, untuk mengatasi masalah itu semua saya sudah punya solusinya. Kita bisa konsumsi suplemen sendi yang kualitasnya terjamin.
Kayak ini nih. Wellmove. Wellmove ini mengandung glukosamin dan chondroitin yang memperbaiki dan melumasi tulang rawan sendi. Sendi jadi lentur dan mudah digerakkan. Wellmove juga aman untuk dikonsumsi jangka panjang karena dibuat dari tulang rawan ikan laut. Dan untuk hasil yang maksimal, minum Wellmove 3 kali sehari 1 kaplet. Jangan bolong-bolong ya. Nah, kualitas Wellmove pastinya terjamin karena diproduksi dengan standar farmasi. Menggunakan bahan baku yang diimpor dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Wellmove juga sudah tersertifikasi halal loh. Nah, saat ini saya akan memanggil jamaah yang katanya mengalami nyeri sendi sama seperti saya. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Bu? Ya. Ibu katanya punya cerita sendiri sama seperti saya mengenai nyeri sendi, betul ya? Oke, boleh diambil mic-nya Bu. Silahkan, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Wati. Saya punya pengalaman nyeri sendi juga, sama kayak Mas Davidnya. Di bagian punggung. Soalnya suka nyuci baju sambil bungkuk. Tapi setelah saya minum Wellmove, alhamdulillah sudah menghilang. Tapi hari ini saya lupa belum minum Mas obatnya. Nah, kalau Ibu belum minum pas banget nih ya. Ibu boleh diminum Wellmove-nya. Ya, silahkan. Ya. Ya, pakai tangan kanan ya minumnya. Minumnya pakai tangan kanan. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, memang sangat berkhasiat ya Wellmove ini ya. Nah, Wellmove ini dapat dibeli di apotek, toko obat. Kalau mau beli online juga bisa via Shopee atau TikTok. Yuk beli sebelum kaku dan nyeri sendi menghampiri. Wellmove, atasi kaku dan nyeri sendi.